Sisa restrukturisasi COVID BBRI tinggal 7,7 triliun rupiah. Oke, masalah NPL ya, jadi mungkin aku mau jelasin dulu restrukturisasi itu apa sih sebenarnya. Kalau kalian, sebenarnya mungkin bagi orang awam itu mungkin sering dia salah artikan ya, kalau bank itu ketika kita meminjam uang dari bank dan juga, orang itu nggak bisa bayar, terus, biasanya orang awam itu pasti bakal mikir kalau misal bank itu, pengen buat menyita, jaminannya gitu. Padahal itu salah ya sebenarnya. Jadi sebenarnya Hmm. bank itu ingin kalian itu lancar-lancar aja bayarnya. Kenapa? Karena kalian itu sudah, membayar bunga gitu loh untuk, dana yang kalian terima gitu. Jadi, dan juga bank itu punya, threshold gitu, jangan sampai NPL-nya itu naik, karena NPL naik tentunya jadinya bank itu adalah bank yang tidak sehat gitu. Nah, Oke. itu untuk restrukturisasi. Restrukturisasi ini apa sebenarnya? Restrukturisasi ini adalah, gimana ya caranya, bisa dibilang ini adalah cara untuk, bank itu memberikan keringanan gitu, untuk orang-orang yang mengalami kesulitan bayar gitu. Nah, Oke. khususnya untuk Covid kemarin, ini tuh, membuat banyak sekali, nasabah-nasabah yang meminjam dari BRI dan mereka ini kesulitan untuk membayar. Nah, karena memang ini adalah risiko sistematis ya, jadi semua terkena dan tentunya OJK juga membuat aturan tentang ini dan akhirnya, OJK ini, membolehkan gitu untuk beberapa kredit ini dimasukkan ke dalam kredit restrukturisasi sehingga ini tidak masuk ke dalam, kredit gagal bayar gitu. Nah, kalau Oke. dilihat sebenarnya ini alurnya dari 2020 sampai 2023 ini Hmm. banyak sekali kredit restrukturisasi yang masuk dan, secara bertahap ini masuk ke dalam NPL gitu. Jadi NPL-nya tidak akan spike secara signifikan. Nah, kalau kalian bertanya sebenarnya, apakah restrukturisasi ini masih berasa sampai sekarang? Nah, ternyata laporan di, 2025, di full year 2025, sebenarnya sisanya itu tinggal 7,7 T gitu. Jadi sebenarnya dari yang ini awalnya dananya sebenarnya dari 150 T-an kalau nggak salah. Nah itu Mhm. sekarang, turun ke 7,7 T. Jadi sebenarnya sangat banyak penurunannya dari kredit restrukturisasi gitu. Jadi masih ada, cuman, kecil dibandingkan dengan restrukturisasi yang ada di sekarang gitu. Oke, berarti ini tuh dari yang, warisan dari sisa Covid ya, Hen? Benar, heeh. Oke. Kalau misalkan mau nanya nih, kalau misalkan yang setelah Covid ini, kredit-kredit barunya itu banyak yang masuk ke NPL juga atau enggak nih, Hen? Atau sebenarnya banyaknya itu dari sini sebenarnya? Nah, kredit-kredit baru itu sebenarnya kalau misal balik lagi tadi, bank itu nggak pengen, kita itu gagal bayar sebenarnya. Jadi Hmm. kalau misal kita itu pengen bayar, dia bakal kasih, semacam keringanan dan itu bakal masuk ke restrukturisasi dulu sebelum dia bakal masuk ke NPL gitu. Nah, kalau sekarang, Oke. itu bakal ada sekarang itu angkanya di 84 triliun dan dari yang restrukturisasi sisa Covid tadi, Hmm. itu di 7,7 triliun. Jadi nggak sampai 10% ya dari restrukturisasi sekarang gitu. Oke, oke, oke.